Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Dela Diniati dari Program Studi Sistem Informasi 2017. Kali ini saya akan menjawab ujian tengah semester genap saya mata kuliah Sistem Pendukung Cerdas dengan dosen pengampu Dr. Fauziah, Eskom MMSI. Soal yang pertama, perbedaan antara sistem konvensional dengan sistem pakar. Pada sistem pakar, fokus pemrosesannya berkonsep pengetahuan, sedangkan program konvensional fokus pemrosesannya berdasar data dan informasi. Pencarian pada sistem pakar bersifat heuristik, sedangkan pencarian pada program konvensional bersifatnya algoritma. Sifat input pada sistem pakar bisa tidak lengkap, sedangkan program konvensional harus lengkap. Keterangan pada sistem pakar biasanya disediakan, sedangkan program konvensional biasanya tidak disediakan. Struktur dari sistem pakar, kontrol dipisahkan dari pengetahuan, sedangkan struktur dari program konvensional, kontrol terintegrasi dengan informasi atau data. Sifat output pada sistem pakar merupakan kuantitatif, sedangkan program konvensional kualitatif. Kemampuan menalar di sini terdapat di sistem pakar, sedangkan program konvensional itu tidak. Program kecerdasan buatan dapat ditulis dalam semua bahasa komputer, baik dalam bahasa C, Pascal, Basic, dan bahasa pemrograman lainnya. Bahasa pemrograman yang sedang naik daun ini yaitu Python dan R. Salah satu alasan mengapa Python lebih disukai untuk AI adalah kesederhanaannya, mengingat artificial intelligence ini adalah area yang sangat kompleks. Akan jauh lebih baik jika bahasa pemrograman yang digunakan mudah dipahami dan diimplementasikan. Python juga memiliki library yang mendukung AI, yaitu pBrain dan NumPy yang digunakan untuk melakukan perhitungan yang rumit. Sedangkan bahasa R terkenal untuk analisis dan manipulasi data. Fungsi ini utamanya digunakan di bidang statistik. Seorang programmer dapat menggunakan R untuk menghasilkan simbol, plot, dan formula matematika bila diperlukan. Sebagai bahasa pemrograman bertujuan umum, R dapat digunakan untuk pengembangan AI. Nah, dalam video yang saya insert di sini atau di slide berikut ini, apakah video ini termasuk dalam kategori sistem pendukung cerdas? Ya, ini merupakan contoh, menurut saya ini adalah merupakan contoh kecerdasan buatan yang dipasang di rumah atau home AI yang bernama Jarvis. Jarvis ini dapat melakukan beberapa tugas atau perintah hanya melalui suara. Lalu, apakah ada aplikasi yang telah diciptakan oleh mahasiswa berkaitan dengan AI robot? Untuk AI robotnya itu sendiri yang saya tahu ada Sophia dari Indonesia, tapi untuk implementasi Home AI ini ada di channel YouTube-nya Hadi Dentama yang akan saya insert di sini atau slide berikut ini. Dalam video YouTube dari Hedi Dentama yang diupload pada 23 Desember 2019 ini, dalam video ini Hedi Dentama membuat Jarvis IM3 berbasis Android dan Smart Home menggunakan microcontroller Arduino. Lalu, kelebihan dan kelemahan dari Home AI Jarvis ini, fasilitas voice record-nya sangat mempermudah user untuk berinteraksi, bahkan cukup dengan perintah suara. Terus, lalu hologram peripheral dan gesture recognition memudahkan interaksi dengan sistem. Tampilan pada layar sangat membantu user untuk mengetahui informasi langsung. Sedangkan kelemahannya yaitu sistem belum dapat benar-benar berjalan sendiri. Langkanya perangkat terkoneksi ke internet serta terkait mesin. Pengenalan suara membutuhkan beberapa perintah tegas seperti lafal dan intonasi yang jelas. Nomor 4.
Dari gambar berikut ini, kaitan dengan konsep kecerdasan, yaitu lebih permanen, lebih mudah dipublikasi, dan lebih efektif. Jika dikaitkan dengan representasi pengetahuan, dapat membuat objek dan relasi menjadi jelas, membuat pekerjaan lebih cepat, dan jika dikaitkan dengan konsep sistem Parker, yaitu kemampuan menjelaskan dari mana asal sebuah solusi, menentukan dan menginterpretasikan cara-cara untuk mengatur tingkah laku suatu environment secara kompleks. Soal nomor 5. Jarvis atau asisten robot tersebut dapat menunjukkan beberapa tugas atau perintah yang bisa dilakukan Jarvis dengan baik, hanya dengan lewat perintah suara, konsep yang sebenarnya mirip dengan Amazon Echo dan Google Home. Dengan menggunakan data processing, membuat Jarvis menjadi asisten robot yang interaktif dan efektif. Sekian jawaban UTS dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.